Pernahkah kamu mempertimbangkan apakah masih disarankan untuk pergian setelah usia 70? Meskipun menemukan destinasi baru dan merasakan budaya lain bisa sangat menarik, ada risiko penting yang sering tidak diperhitungkan oleh banyak orang lanjut usia sampai mereka mengalaminya. Seiring bertambahnya usia, tubuh dan pikiran kita mengalami perubahan yang bisa menjadikan perjalanan sebagai pengalaman yang lebih menantang, tidak pasti, dan bahkan berisiko. Meskipun ada yang percaya bisa mempertahankan ritme seperti ketika masih muda, kenyataannya, setelah melewati usia 70 tahun, bepergian melibatkan tantangan tertentu yang bisa mengubah liburan ideal menjadi pengalaman penuh stres, bahkan bisa menjadi ancaman bagi keselamatan hidup. Dalam video ini, kami akan memberitahumu 5 alasan utama mengapa bepergian setelah usia 70 bisa berisiko. Mulai dari masalah kesehatan tak terduga hingga penipuan finansial yang bisa menguras tabunganmu. Setiap alasan akan membantumu memahami hambatan yang dihadapi orang lanjut usia saat bepergian. Setelah menonton video ini, kamu akan memiliki pandangan yang lebih jelas tentang mengapa bepergian pada tahap hidup ini memerlukan kewaspadaan lebih dan langkah-langkah apa yang perlu diambil untuk memastikan keselamatanmu jika memutuskan untuk berpetualang. Tetap bersama kami hingga akhir, karena alasan terakhir dalam daftar kami adalah sesuatu yang sering diabaikan oleh banyak orang lanjut usia, tetapi ternyata menjadi salah satu cara yang paling sering membuat orang kehilangan uang, waktu, dan ketenangan pikiran saat bepergian. Mari kita mulai sekarang. Nomor 1. Kemungkinan besar masalah kesehatan dan darurat medis. Salah satu ketakutan terbesar saat bepergian setelah usia 70 adalah meningkatnya risiko komplikasi kesehatan yang tak terduga. Seiring berjalannya waktu, tubuh kita menjadi lebih tidak terduga, dan kondisi seperti masalah jantung, hipertensi, dan kesulitan pernapasan bisa berubah menjadi keadaan darurat kapan saja. Meskipun di rumah mudah untuk mendapatkan perhatian medis dengan cepat, saat bepergian, terutama di tempat yang baru atau negara asing, mendapatkan perawatan yang tepat bisa jauh lebih sulit. Masalah kesehatan ringan yang akan mudah diatasi di rumah bisa berubah dengan cepat menjadi situasi serius dan bahkan berbahaya saat kita jauh dari dokter yang kita percayai. Bagi banyak orang lanjut usia, bahaya menghadapi darurat medis bukan hanya kemungkinan, tetapi kenyataan yang nyata. Perjalanan panjang dengan pesawat bisa meningkatkan kemungkinan pengembangan bekuan darah, yang dikenal sebagai trombosis vena profunda. Ketinggian yang tinggi bisa menambah tekanan pada jantung dan paru-paru, terutama bagi mereka yang memiliki kondisi kesehatan sebelumnya, dan faktor sederhana seperti dehidrasi atau kelelahan ekstrim karena panas bisa jauh lebih merugikan di lingkungan yang tidak dikenal. Orang lanjut usia lebih rentan terhadap infeksi, yang berarti bahwa berada dalam kontak dengan bakteri dan virus baru di lingkungan yang berbeda bisa memicu penyakit yang tak terduga. Sebagai contoh, kisah James, seorang pria berusia 74 tahun yang selalu menikmati bepergian. Ia memutuskan untuk mengikuti pelayaran 2 minggu bersama istrinya, berpikir bahwa itu akan menjadi cara yang tenang untuk menjelajahi destinasi baru tanpa perlu usaha fisik berlebihan. Namun, pada hari keempat perjalanan, ia mulai merasakan nyeri dada. Tim medis di kapal memberikan perawatan awal, tetapi ia perlu segera dibawa ke rumah sakit. Di tengah laut, ia harus menunggu evakuasi darurat ke pelabuhan terdekat yang menunda perawatan selama beberapa jam. Untungnya, ia berhasil bertahan hidup meskipun pengalamannya sangat mempengaruhinya. Liburan yang seharusnya menjadi waktu ideal berubah menjadi pengalaman menakutkan, yang kemudian ia sadari bisa dihindari jika ia lebih hati-hati dalam mengevaluasi risiko. Asuransi kesehatan adalah tantangan besar lainnya. Banyak orang lanjut usia yang percaya asuransi kesehatan mereka akan berlaku dimanapun mereka berada. Hanya untuk menyadari, sayangnya, bahwa mereka tidak memiliki perlindungan untuk perawatan medis di negara lain. Jika tidak memiliki asuransi perjalanan yang sesuai, biaya untuk rawat inap, operasi darurat, atau bahkan obat-obatan penting bisa menjadi biaya tinggi yang harus mereka bayar sendiri. Beberapa orang lanjut usia akhirnya mengeluarkan ribuan dolar
hanya untuk mendapatkan perawatan yang mereka butuhkan saat berada di luar negara mereka. Jadi, apa yang harus dilakukan jika kamu berusia lebih dari 70 tahun dan berpikir untuk bepergian? Yang pertama adalah berkonsultasi dengan dokter, menjalani pemeriksaan lengkap, memeriksa risiko yang mungkin ada, dan memastikan membawa semua obat yang mungkin dibutuhkan. Penting untuk mempelajari sistem kesehatan di tujuanmu dan, jika bepergian ke luar negeri, memiliki asuransi perjalanan yang mencakup keadaan darurat, pemindahan medis, dan rawat inap. Dalam hal kesehatan, persiapan yang baik bisa menjadi perbedaan antara perjalanan yang tenang dan penuh gangguan. Merawat kesehatan kita sangat penting untuk menikmati hidup sepenuhnya setelah usia 70. Meskipun masalah medis adalah kekhawatiran besar, itu bukan satu-satunya alasan mengapa bepergian bisa berisiko. Poin nomor 2, paparan yang lebih tinggi terhadap infeksi dan polutan. Bahaya yang sering diabaikan saat pergian setelah usia 70 adalah peningkatan paparan terhadap bakteri, virus, dan penyakit terkait makanan. Bandara yang ramai, pesawat yang penuh, transportasi umum, dan restoran yang tidak dikenal membentuk lingkungan ideal bagi bakteri dan virus untuk berkembang. Bagi para pelancong yang lebih muda, pilek biasa atau masalah pencernaan bisa hanya menjadi gangguan sementara, tetapi bagi orang lanjut usia, infeksi ini bisa berakibat pada komplikasi serius, rawat inap, atau bahkan masalah kesehatan jangka panjang. Sebuah perjalanan saja bisa membuat orang lanjut usia terpapar lebih banyak penyakit daripada yang biasanya mereka temui dalam berbulan-bulan tinggal di rumah. Dan dalam beberapa kasus, sistem kekebalan tubuh tidak cukup kuat untuk menghadapinya. Agar kami menua, sistem kekebalan tubuh kami cenderung menjadi lebih rentan, yang menyulitkan pemulihan dari infeksi. Penyakit pernapasan, khususnya, menjadi ancaman serius bagi orang lanjut usia. Penelitian menunjukkan bahwa orang dewasa yang lebih tua lebih mungkin mengalami komplikasi akibat flu, pneumonia, dan bahkan pilek biasa, terutama ketika mereka terpapar pada strain baru dari wilayah lain di dunia. Pesawat, khususnya, adalah lingkungan yang rentan terhadap penyebaran kuman. Penumpang sering berada sangat dekat satu sama lain, menghirup udara yang didaur ulang selama periode yang lama, dan karena di bandara banyak orang dari berbagai belahan dunia, adalah hal yang biasa untuk bertemu virus yang tubuh belum pernah hadapi sebelumnya. Selain itu, ada masalah keamanan makanan dan air. Banyak pelancong merasa antusias untuk mencoba makanan baru di negara lain, tetapi bagi orang lanjut usia, bahan-bahan, rempah-rempah, dan teknik memasak yang tidak dikenal dapat menyebabkan masalah pencernaan. Penyakit yang ditularkan melalui makanan, seperti norovirus, E. coli, dan salmonella, dapat memiliki dampak yang jauh lebih serius pada orang lanjut usia, menyebabkan penyakit yang berlangsung lama, dehidrasi, dan sistem kekebalan tubuh yang sangat terkompromi. Sementara penduduk lokal mungkin telah mengembangkan kekebalan terhadap beberapa bakteri yang ada di air minum mereka, pelancong seringkali tidak memiliki pertahanan yang sama. Tindakan sehari-hari seperti meminum air dari keran atau mengonsumsi salad yang dicuci dengan air lokal dapat menyebabkan infeksi perut yang serius. Selain itu, tempat-tempat seperti kamar mandi umum, kamar hotel, dan kendaraan sewaan adalah titik di mana paparan kuman dan virus sangat umum. Sebelum melanjutkan, ingat untuk memberi like jika Anda menikmati video ini, dan berlangganan saluran ini untuk mendapatkan tips terbaik tentang cara menarik limpahan dan kemakmuran dalam hidup Anda. Mari lanjutkan. Di tempat-tempat di mana kuman dapat bertahan, banyak orang berasumsi bahwa jika sesuatu tampak bersih, itu aman. Namun, permukaan seperti gagang pintu, sabuk pengaman, dan meja di kabin tidak sering disanitasi dengan kedalaman yang diperlukan. Orang dewasa yang lebih tua, yang bergantung pada perangkat mobilitas seperti tongkat atau walker, menghadapi risiko yang lebih besar, karena mereka seringkali bersentuhan dengan permukaan publik untuk menjaga keseimbangan. Jadi, bagaimana orang lanjut usia bisa melindungi diri mereka ketika bepergian adalah hal yang tak terhindarkan? Mengambil langkah-langkah pencegahan tambahan sangat penting. Menggunakan masker di tempat yang ramai.
Mencuci tangan secara teratur dan membawa pembersih tangan dapat membantu mengurangi risiko terinfeksi kuman berbahaya. Memilih untuk hanya meminum air kemasan atau yang disaring, menghindari makanan mentah di tempat yang tidak dikenal, dan memilih makanan yang dimasak dengan baik dapat menjadi kunci untuk mencegah penyakit yang ditularkan melalui makanan. Selain itu, bagi mereka yang pergian ke luar negeri, sangat penting untuk mendapatkan vaksin yang diperlukan dan membawa obat-obatan dasar untuk masalah pencernaan atau infeksi pernapasan. Sangat mungkin untuk tetap sehat saat bepergian, tetapi ini memerlukan perhatian, perencanaan, dan sistem kekebalan tubuh yang kuat. Namun, risiko kesehatan bukan satu-satunya kekhawatiran. Ada alasan lain mengapa bepergian setelah usia 70 bisa menjadi beban, alih-alih sumber kesenangan, dan ini dapat mempengaruhi tidak hanya kesejahteraan fisik Anda, tetapi juga keuangan dan kedamaian pikiran Anda. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa tipsnya berguna, silakan tinggalkan komentar dengan angka 2 di bawah untuk memberitahu kami bahwa Anda ada di sini. Dan jika Anda belum berlangganan, saya sarankan untuk melakukannya dan mengaktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video kami yang lain. Dukungan Anda sangat penting bagi kami agar terus membuat konten yang menginformasikan dan menginspirasi Anda. Sekarang, mari kita bahas topik berikutnya. Nomor 3. Kelelahan akibat perjalanan dan kesulitan untuk pulih. Bepergian bisa sangat menyenangkan, tetapi bagi orang dewasa yang lebih tua dari 70 tahun, kelelahan fisik bisa jauh lebih intens daripada yang diperkirakan. Penerbangan panjang, check-in awal, jadwal yang tidak dapat diprediksi, dan berjalan kaki yang lama dapat menyebabkan kelelahan yang sulit dipulihkan. Berbeda dengan masa muda, ketika tidur malam yang baik sudah cukup untuk memulihkan energi. Orang lanjut usia seringkali menemukan bahwa kelelahan bertahan selama beberapa hari atau bahkan minggu setelah perjalanan. Dan ketika tubuh kelelahan, aspek lain juga terpengaruh. Sistem kekebalan tubuh melemah, koordinasi menurun, dan risiko menderita penyakit atau cedera meningkat secara signifikan. Salah satu tantangan utama yang dihadapi orang lanjut usia selama perjalanan mereka adalah gangguan tidur. Tidur di tempat baru, menghadapi kebisingan di hotel, atau menyesuaikan diri dengan zona waktu yang berbeda dapat membuat istirahat yang memadai menjadi sulit. Kurang tidur tidak hanya menyebabkan kelelahan, tetapi juga mempengaruhi konsentrasi, melemahkan pertahanan tubuh, dan bahkan meningkatkan risiko masalah jantung. Penelitian telah menunjukkan bahwa orang lanjut usia yang melintasi beberapa zona waktu biasanya membutuhkan waktu lebih lama untuk menyesuaikan diri, yang berarti perbedaan waktu dapat berlangsung lebih lama dari yang diperkirakan. Kelelahan yang terus-menerus ini dapat mengubah perjalanan yang seharusnya menyenangkan menjadi pengalaman yang tidak menyenangkan, meninggalkan para pelancong kelelahan alih-alih merasa segar kembali. Selain itu, ada faktor stres fisik. Duduk dalam waktu lama di pesawat, bus, atau kereta dapat menyebabkan kekakuan otot, pembengkakan pada sendi, dan meningkatkan risiko pembekuan darah. Bagi orang tua yang menderita artritis atau memiliki masalah sirkulasi, perjalanan panjang dapat menyebabkan ketidaknyamanan yang bertahan lama setelah perjalanan selesai. Bahkan setelah tiba di tujuan, tuntutan fisik seperti wisata, membawa koper, dan mengikuti ritme kegiatan yang terjadwal bisa sangat melelahkan. Apa yang awalnya tampak seperti liburan yang menyenangkan bisa berubah menjadi perjuangan untuk bisa tetap mengikuti ritme. Bayangkan Max, seorang pria berusia 75 tahun yang sangat menyukai perjalanan. Setelah pensiun, dia dan istrinya memutuskan untuk merencanakan liburan selama 2 minggu ke luar negeri, berharap liburan itu akan seindah perjalanan tahun-tahun sebelumnya. Namun, setelah penerbangan panjang 10 jam, melewati bandara yang penuh sesak, dan menyesuaikan diri dengan perbedaan waktu 6 jam, Max merasa sangat lelah sebelum perjalanannya benar-benar dimulai. Pada hari kedua, ia merasa sulit untuk berjalan jauh. Kesulitan tetap terjaga selama perjalanan dan membutuhkan banyak istirahat. Ketika dia akhirnya menyesuaikan diri,
Dia hampir tiba saatnya untuk kembali ke rumah dan menghabiskan minggu-minggu berikutnya untuk pulih dari perjalanan tersebut, bukannya menikmati kenangan yang telah diciptakan. Tantangan tambahan yang dihadapi orang tua adalah menjaga pola makan biasa dan memastikan mereka tetap terhidrasi dengan baik. Banyak tempat menyajikan makanan yang tidak familiar yang bisa menyebabkan gangguan pencernaan, dan menjaga hidrasi saat bepergian sering terlupakan. Dehidrasi itu sendiri bisa menyebabkan kelelahan, pusing, dan kebingungan mental yang menjadikan tugas sederhana sebuah tantangan. Ditambah dengan kurang tidur dan kelelahan fisik, jelas mengapa banyak orang tua merasa lebih lelah setelah perjalanan daripada merasa segar kembali. Lalu, apa kuncinya? Jika bepergian diperlukan, orang tua sebaiknya merencanakan hari istirahat, memastikan untuk tetap terhidrasi dengan baik, dan menghindari mengisi jadwal mereka dengan aktivitas yang tak terhenti. Memilih penerbangan yang lebih pendek dengan pemberhentian tengah, membawa camilan sehat, dan menyisihkan waktu untuk beristirahat dengan tidur siang juga bisa membantu mengurangi kelelahan. Yang paling penting adalah mengidentifikasi batasan kita sendiri dengan menyesuaikan rencana perjalanan sesuai dengan itu, karena liburan harus dinikmati, bukan pengalaman yang memerlukan minggu-minggu untuk pulih. Usaha fisik yang terlibat dalam perjalanan adalah perhatian nyata bagi orang tua, tetapi itu bukan satu-satunya risiko tersembunyi. Poin nomor 4, kemungkinan besar terjatuh dan cedera. Salah satu bahaya terbesar dalam pergian setelah usia 70 tahun adalah meningkatnya risiko jatuh dan cedera. Seiring bertambahnya usia, keseimbangan, refleks, dan kepadatan tulang kita menurun secara alami, yang membuat kita lebih rentan terhadap kecelakaan. Meskipun jatuh ringan di rumah mungkin tidak terlihat serius, jatuh saat pergian, terutama di tempat yang tidak dikenal, bisa menyebabkan patah tulang, rawat inap yang lama, atau bahkan kesulitan bergerak secara permanen. Kenyataannya, satu kali tersandung dapat mengubah hidup seseorang, menjadikan apa yang seharusnya menjadi liburan yang tenang, pengalaman yang menyakitkan dan mahal. Banyak orang tua tidak menyadari betapa berbeda lingkungan perjalanan dibandingkan dengan apa yang biasa mereka hadapi. Akomodasi, kapal pesiar, dan tempat bersejarah sering memiliki lantai yang tidak rata, tangga yang kurang pencahayaan, atau permukaan licin yang meningkatkan risiko jatuh. Di beberapa tempat, opsi aksesibilitas terbatas atau tidak ada sama sekali, membuat tugas sehari-hari seperti naik bus atau berjalan di jalan berbatu menjadi tantangan yang tidak terduga. Selain itu, di beberapa tempat, layanan darurat medis tidak sefisien atau berkualitas di negara asal, yang berarti bahkan luka ringan bisa memerlukan waktu lebih lama untuk ditangani, meningkatkan risiko komplikasi. Contohnya adalah kasus Linda, seorang wanita berusia 78 tahun yang selalu memiliki keinginan untuk menjelajahi Eropa. Dia menjaga kondisi fisik yang sangat baik untuk usianya dan biasa berjalan di sekitar lingkungan tanpa masalah. Tetapi setelah tiba di Italia dan mulai berjalan di jalan-jalan yang curam dan tidak rata, dia segera menyadari bahwa itu tidak semudah yang dia bayangkan. Suatu malam, saat turun dari trotoar di sebuah gang yang kurang pencahayaan, dia kehilangan keseimbangan dan jatuh dengan keras, mematahkan pinggulnya. Dia dibawa ke rumah sakit terdekat dengan cepat, di mana dokter memberitahunya bahwa dia membutuhkan operasi. Dia tidak hanya terpaksa mengurangi perjalanannya, tetapi juga menghabiskan beberapa bulan untuk pulih setelah kembali ke rumah. Apa yang awalnya akan menjadi perjalanan seumur hidupnya berubah menjadi pengalaman yang sebaiknya tidak pernah dialami. Aspek penting lainnya adalah kelelahan. Bepergian sering melibatkan hari yang panjang, jam makan yang tidak teratur, dan gangguan pola tidur yang dapat memengaruhi keseimbangan dan koordinasi. Ketika tubuh merasa lelah, kecepatan respons kita berkurang, meningkatkan kemungkinan terjatuh atau tersandung. Bagi orang tua yang menderita artritis atau nyeri sendi, berjalan jauh di bandara, stasiun kereta, atau atraksi wisata dapat menyebabkan pembengkakan dan ketidaknyamanan, yang meningkatkan risiko kehilangan keseimbangan secara tak terduga. Langkah apa yang dapat diambil oleh orang tua untuk meminimalkan bahaya ini?
Saat bepergian, penting untuk memilih tempat yang mudah diakses, menghindari area dengan medan yang sulit, dan, jika memungkinkan, memakai sepatu yang tepat. Penggunaan tongkat untuk berjalan, sepatu dengan dukungan, dan memastikan untuk beristirahat dengan baik juga sangat bermanfaat. Namun yang paling penting adalah menyadari batasan diri, karena tidak ada destinasi yang layak jika itu mengorbankan kemampuan kita untuk bergerak dan kemandirian dalam jangka panjang. Jika kamu terus menonton video ini dan merasa tips ini berguna, tinggalkan komentar dengan nomor 4 agar saya tahu kamu ada di sini. Dan jika kamu belum berlangganan, saya sarankan untuk melakukannya dan mengaktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video kami. Dukungan Anda sangat penting untuk terus menghasilkan konten berkualitas yang menginformasikan dan menginspirasi Anda. Sekarang, mari kita bahas nomor 5, asuransi perjalanan dan risiko keuangan. Salah satu risiko yang paling mengejutkan saat pergian setelah usia 70 tidak hanya berkaitan dengan kesehatan, tetapi juga dengan implikasi ekonomi yang terkait. Banyak orang dewasa yang lebih tua berpikir bahwa jika mereka menghadapi masalah selama perjalanan, mereka dapat mengandalkan asuransi mereka atau tabungan mereka. Tetapi kenyataannya adalah bahwa keadaan darurat medis selama perjalanan, pembatalan penerbangan, dan bahkan penipuan finansial dapat menghabiskan tabungan mereka lebih cepat dari yang mereka kira. Bagi banyak orang dewasa yang lebih tua, kejadian tak terduga bisa mengubah perjalanan yang telah direncanakan dengan cermat menjadi beban ekonomi, meninggalkan mereka dengan biaya tinggi dan kecemasan. Salah satu bahaya keuangan yang paling signifikan adalah perawatan medis di luar negeri. Banyak yang tidak menyadari bahwa asuransi kesehatan mereka biasanya tidak mencakup perawatan di negara lain. Ini berarti bahwa jika mereka sakit atau terluka selama perjalanan, mereka bisa menghadapi biaya medis yang mencapai ribuan dolar, bahkan di tempat yang biayanya lebih murah. Evakuasi medis darurat, seperti pemindahan udara ke rumah sakit yang tepat, bisa mencapai biaya puluhan ribu dolar. Tanpa asuransi perjalanan yang sesuai, orang dewasa yang lebih tua mungkin menghadapi situasi sulit dengan harus menanggung sejumlah besar biaya sendiri atau bahkan tidak mendapatkan perawatan yang diperlukan. Ada juga masalah pembatalan perjalanan. Banyak orang dewasa yang lebih tua merencanakan perjalanan mereka dengan beberapa bulan sebelumnya, berharap kondisi kesehatan mereka akan baik saat hari H, tetapi hidup tidak selalu bisa diprediksi. Tiba-tiba, masalah kesehatan bisa muncul yang memaksa mereka untuk menunda atau bahkan membatalkan perjalanan sepenuhnya. Sayangnya, banyak maskapai penerbangan, hotel, dan perusahaan pelayaran memiliki kebijakan ketat yang melarang pengembalian dana untuk pembatalan mendadak. Akibatnya, orang dewasa yang lebih tua bisa kehilangan sejumlah besar uang jika mereka terpaksa mengubah rencana tanpa asuransi perjalanan yang sesuai. Dalam banyak kasus, mendapatkan kembali dana tersebut hampir mustahil. Selain biaya medis dan pembatalan, ada risiko keuangan lain yang cukup besar, penipuan dan penipuan. Orang dewasa yang lebih tua sering menjadi target bagi penjahat yang mengeksploitasi wisatawan, menggunakan metode seperti taksi palsu, harga barang-barang pokok yang dibesar-besarkan, atau bahkan penipuan yang rumit untuk mencuri data kartu kredit. Banyak penipu fokus pada orang dewasa yang lebih tua yang tampak bingung di lingkungan mereka, karena ini mengurangi kemungkinan mereka mendeteksi penipuan pada saat itu. Dalam beberapa kasus, penjahat ini menggunakan promosi perjalanan palsu untuk menipu mereka, mengubah apa yang tampak seperti tawaran menarik menjadi penipuan yang mahal. Mari kita pikirkan tentang kisah George, seorang pria berusia 76 tahun yang selalu mengelola keuangan dengan hati-hati. Dia merencanakan perjalanan impiannya ke sebuah pulau tropis, memisahkan dana untuk setiap detail. Namun, saat tiba di tujuan, dia menemukan bahwa hotel tempat dia memesan tidak nyata. Dia menjadi korban penipuan online dan, saat menyadari, uangnya sudah hilang. Tanpa tempat menginap, dia terpaksa mencari hotel lain dengan sangat mendesak, mengeluarkan 2 kali lipat dari yang direncanakan hanya untuk memastikan tempat tidur. Apa yang seharusnya menjadi pelarian yang tenang berakhir menjadi masalah ekonomi yang mengikutinya
bahkan setelah kembali ke rumah. Bagaimana cara orang dewasa yang lebih tua dapat melindungi diri mereka? Pertama-tama, sangat penting untuk memeriksa apakah polis asuransi kesehatan mereka mencakup perjalanan internasional. Jika tidak, yang terbaik adalah membeli asuransi perjalanan yang andal yang mencakup keadaan darurat medis dan pembatalan. Kedua, saat merencanakan perjalanan, disarankan untuk memilih hanya perusahaan terkemuka dan waspada terhadap promosi yang tampaknya terlalu menarik, karena mungkin tidak sah. Dan ketiga, hati-hatilah dengan uang Anda saat bepergian. Cobalah untuk tidak membawa uang tunai dalam jumlah besar. Kontrol siapa yang dapat mengakses data kartu kredit Anda, dan jangan pernah berbagi informasi finansial sensitif dengan orang yang tidak dikenal. Meskipun bepergian bisa menjadi pengalaman yang menyenangkan, risiko keuangan yang terkait menunjukkan bahwa setelah melewati usia 70 tahun, kita harus lebih berhati-hati. Pengeluaran tak terduga, risiko kehilangan uang karena penipuan, dan ketidakpastian darurat medis menjadikan perjalanan sebagai keputusan berisiko yang tidak semua orang tua siap ambil. Namun, apakah ini berarti bahwa kita tidak boleh bepergian lagi? Tidak selalu demikian. Kesimpulan, dalam artikel ini, kami telah menganalisis 5 alasan utama mengapa bepergian setelah usia 70 tahun bisa melibatkan risiko signifikan. Risiko yang seringkali tidak dipertimbangkan oleh banyak orang dewasa yang lebih tua hingga mereka mengalaminya secara langsung. Mulai dari masalah kesehatan yang tak terduga hingga cedera, kelelahan, infeksi, dan komplikasi ekonomi. Setiap rintangan ini dapat mengubah perjalanan yang seharusnya menyenangkan menjadi pengalaman yang melelahkan bahkan berbahaya. Meskipun bepergian mungkin tampak sebagai pilihan yang menarik untuk menikmati masa pensiun, kenyataannya adalah bahwa pada usia tertentu, perencanaan, kewaspadaan, dan pertimbangan jauh lebih penting dibandingkan saat masih muda. Namun, ini tidak berarti bahwa orang tua tidak boleh bepergian. Itu tidak selalu demikian. Ini hanya berarti bahwa bagi mereka yang berusia lebih dari 70 tahun, pendekatan terhadap perjalanan perlu disesuaikan. Alih-alih memilih penerbangan panjang yang melelahkan, tur yang penuh stres, dan tempat yang berbahaya, lebih baik memilih alternatif yang lebih dekat dan aman yang tidak terlalu memaksakan fisik. Menemukan tempat menarik di sekitar rumah, melakukan perjalanan lebih singkat, atau fokus pada tujuan yang memiliki akses mudah ke layanan medis bisa berdampak besar pada keselamatan dan kesenangan perjalanan. Bepergian harus memberikan nilai bagi hidup, bukan menimbulkan komplikasi yang terus mempengaruhi bahkan setelah perjalanan selesai. Jika Anda atau seseorang yang dekat dengan Anda berpikir untuk pergian setelah usia 70 tahun, luangkan waktu untuk merenungkan tantangan yang mungkin dihadapi. Apakah kesehatan Anda dalam kondisi baik untuk menghadapi perjalanan? Apakah Anda memiliki asuransi perjalanan yang tepat untuk menutupi risiko keuangan yang mungkin terjadi? Apakah Anda memilih tempat yang aman dan sesuai dengan kebutuhan Anda? Meskipun pertanyaan-pertanyaan ini tidak terdengar menarik, menjawabnya dengan jujur dapat membantu menghindari kecemasan dan masalah yang tidak perlu di kemudian hari. Pada akhirnya, hidup yang panjang bukan hanya soal menambah tahun, tetapi memastikan bahwa tahun-tahun tersebut penuh, mandiri, dan tenang. Jika menghindari perjalanan yang tidak perlu membantu menjaga kesehatan dan keselamatan, maka bijak untuk berpikir 2 kali tentang risiko sebelum merencanakan perjalanan berikutnya. Terima kasih telah bersama kami hari ini. Kami sangat ingin mendengar pendapat Anda. Jadi silakan tinggalkan komentar di bawah dan beritahu kami apa yang telah Anda pelajari dan bagaimana Anda berencana untuk menerapkannya dalam hidup Anda. Komentar Anda sangat berharga bagi kami, jadi jangan ragu untuk membagikannya. Membaca apa yang Anda katakan memberi kami motivasi dan energi. Dukungan Anda sangat penting untuk terus membuat konten yang memberi informasi dan inspirasi. Terima kasih telah menonton dan kami berharap dapat bertemu dengan Anda di video berikutnya. Selamat datang kembali di kanal ini. Apakah kamu menyadari bahwa seiring berjalannya waktu, kakimu kehilangan kekuatan? Naik tangga atau berjalan jauh bisa menjadi lebih sulit. Bahkan kamu mungkin mengalami kram,
kelemahan, atau ketidaknyamanan pada sendi. Tapi bagaimana jika aku memberitahumu bahwa kerusakan yang terjadi secara perlahan ini bisa dibalik dengan beberapa perubahan dalam pola makanmu? Benar sekali, apa yang kamu konsumsi setiap hari bisa menjadi kunci untuk mengembalikan kekuatan kakimu. Sebagai spesialis kesehatan otot, aku meyakinkan bahwa nutrisi memainkan peran penting dalam daya tahan dan kesejahteraan ototmu. Hanya sedikit orang yang tahu bahwa makanan tertentu dapat membantu mencegah hilangnya massa otot dan meningkatkan mobilitas seiring bertambahnya usia. Masalahnya, kelemahan ini tidak terjadi dalam semalam. Itu berkembang secara bertahap dan seringkali tidak disadari sampai tugas sehari-hari, seperti bangun dari kursi atau menjaga keseimbangan, menjadi tantangan. Yang lebih mengkhawatirkan, kondisi ini dapat menyebabkan jatuh, patah tulang, bahkan kehilangan kemandirian. Tapi ada kabar baik, kamu bisa memperkuat otot, meningkatkan mobilitas, dan merasa lebih bertenaga dengan melakukan beberapa penyesuaian kecil dalam pola makanmu. Dalam video ini, aku akan mengungkapkan 10 makanan penting yang dapat membuat perbedaan dalam kekuatan kakimu. Makanan-makanan ini memiliki dukungan ilmiah karena kemampuannya dalam meningkatkan daya tahan otot, mencegah kram, dan memperkuat tulang, sehingga mengurangi risiko osteoporosis serta masalah sendi lainnya. Dan tidak, ini bukan hanya tentang mengonsumsi protein. Banyak orang berpikir bahwa makan daging saja sudah cukup untuk menjaga massa otot, tetapi kenyataannya, nutrisi lain seperti kalium, magnesium, kalsium, dan antioksidan memainkan peran penting dalam kesehatan otot dan sendimu. Jika tubuhmu tidak mendapatkan elemen-elemen penting ini, kemungkinan besar kakimu akan melemah seiring waktu. Aku tahu bahwa kehilangan kekuatan otot bisa menjadi hal yang mengkhawatirkan, tetapi kabar baiknya adalah kamu masih punya waktu untuk mengambil tindakan. Ikuti video ini dan temukan 10 makanan penting yang harus kamu konsumsi serta cara memasukkannya ke dalam pola makanmu agar mendapatkan manfaat maksimal. Apa yang kamu pelajari hari ini bisa menjadi penentu agar tetap kuat, aktif, dan mandiri selama bertahun-tahun ke depan. Tapi sebelum kita mulai, beritahu kami di kolom komentar berapa usiamu dan dari kota mana kamu menonton. Jangan lupa untuk menyukai video ini dan berlangganan agar terus mendapatkan informasi berharga tentang kesehatan, kesejahteraan, dan pencegahan. Sekarang, mari kita mulai. 1. Telur. Telur adalah salah satu sekutu terbaik untuk memperkuat otot. Tidak hanya merupakan sumber protein berkualitas tinggi yang sangat baik, yang penting untuk mempertahankan massa otot, tetapi juga mengandung berbagai vitamin dan mineral penting untuk regenerasi jaringan. Protein dalam telur dianggap memiliki nilai biologis tinggi, yang berarti menyediakan semua asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh untuk memperbaiki dan membangun otot. Ini sangat penting untuk mencegah kehilangan kekuatan di kaki, masalah yang sering muncul seiring bertambahnya usia atau kurangnya aktivitas fisik. Nutrisi penting lain yang terdapat dalam telur adalah vitamin D, yang sering diabaikan tetapi sangat penting untuk kesehatan otot dan tulang. Kekurangan vitamin D dapat menyebabkan kelemahan otot dan meningkatkan risiko jatuh, terutama pada orang tua. Selain itu, telur mengandung kolin, nutrisi esensial yang mendukung fungsi sistem saraf dan otot. Kolin membantu saraf mengirim sinyal ke otot dengan lebih efisien, meningkatkan kontraksi dan respons otot. Sebagai manfaat tambahan, telur sangat mengenyangkan karena kandungan proteinnya yang tinggi. Mengonsumsinya saat sarapan, misalnya, dapat membantu mengurangi asupan makanan ultraproses yang sering berkontribusi pada peradangan dan melemahnya otot. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Nutrients pada tahun 2018 menganalisis dampak konsumsi protein dari telur pada orang dewasa yang lebih tua dan menemukan bahwa konsumsi rutin dapat membantu mempertahankan massa dan kekuatan otot. Ini menunjukkan bahwa telur bisa menjadi sekutu yang hebat dalam mencegah sarkopenia dan menjaga mobilitas yang baik selama bertahun-tahun. 2. Ikan berlemak. Jika kamu ingin menjaga kekuatan kakimu dan mencegah kehilangan massa otot, memasukkan ikan berlemak dalam pola makanmu adalah keputusan yang sangat baik. Jenis ikan seperti salmon, sarden, dan tuna tidak hanya menyediakan protein berkualitas tinggi yang penting untuk pembentukan otot, tetapi juga mengandung nutrisi kunci, omega-3. Omega-3 adalah jenis lemak sehat yang memiliki efek antiinflamasi yang kuat dan mendukung kesehatan sendi. Konsumsi rutin omega-3 dapat membantu mengurangi ketidaknyamanan pada sendi, meningkatkan mobilitasnya,
serta berkontribusi pada pemeliharaan massa otot, sehingga kakimu tetap kuat dan tahan lama seiring waktu. Peradangan kronis dapat menjadi hambatan bagi kesehatan otot dan sendi, menyebabkan rasa sakit dan menyulitkan pergerakan. Omega 3 yang terdapat dalam ikan berlemak membantu mengurangi proses peradangan ini, berkontribusi dalam menjaga mobilitas dan kekuatan kaki. Ini sangat bermanfaat bagi mereka yang menderita artritis atau sering mengalami nyeri otot. Selain itu, ikan ini merupakan sumber vitamin D yang sangat baik, nutrisi penting untuk penyerapan kalsium dan penguatan tulang. Karena kaki menopang berat badan, menjaga kesehatan tulang yang baik sangat penting untuk mencegah patah tulang dan penyakit seperti osteoporosis. Manfaat lain dari ikan berlemak adalah kandungan koenzim Q10, senyawa utama dalam produksi energi di dalam sel otot. Artinya, memasukkan salmon, sarden, atau tuna dalam pola makan dapat membantu mengurangi kelelahan otot dan meningkatkan performa fisik, sehingga aktivitas sehari-hari menjadi lebih mudah dan tidak terlalu melelahkan. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Journal of Chastesia, Sarcopenia and Muscle pada tahun 2019 menganalisis efek omega 3 terhadap kesehatan otot pada orang dewasa yang lebih tua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumsi omega 3 dapat meningkatkan fungsi otot, mengurangi peradangan, dan meningkatkan kekuatan, yang menegaskan pentingnya dalam menjaga mobilitas dan kualitas hidup seiring bertambahnya usia. 3. Ayam. Ayam adalah salah satu makanan yang paling direkomendasikan dalam pola makan sehat, dan itu bukan tanpa alasan. Ayam merupakan salah satu sumber protein tanpa lemak terbaik, nutrisi penting untuk perbaikan dan pertumbuhan otot. Jika tujuanmu adalah mempertahankan kekuatan kaki dan mencegah kehilangan massa otot seiring waktu, ayam sebaiknya menjadi bagian rutin dalam pola makanmu. Berbeda dengan daging lainnya, ayam memiliki kadar lemak jenuh yang rendah, menjadikannya alternatif sehat bagi mereka yang ingin menyeimbangkan perkembangan otot dengan pengendalian berat badan. Menjaga berat badan yang ideal sangat penting untuk menghindari beban berlebih pada kaki dan mengurangi risiko nyeri serta peradangan pada sendi. Selain menjadi sumber protein berkualitas tinggi, ayam kaya akan vitamin B6, nutrisi penting dalam metabolisme protein dan karbohidrat. Ini memastikan bahwa otot memiliki energi yang cukup untuk tetap aktif dan berfungsi dengan maksimal, sehingga dapat mengurangi kelelahan otot. Aspek lain yang menonjol dari ayam adalah kandungan kolagennya, terutama jika dikonsumsi dengan kulit atau dalam kaldu yang dibuat dari tulangnya. Kolagen memainkan peran penting dalam kesehatan sendi dan ligamen, memberikan dukungan bagi kaki dan membantu menjaga mobilitas dalam jangka panjang. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Journal of Nutrition and Metabolism pada tahun 2020 menganalisis efek konsumsi protein hewani terhadap kesehatan otot pada orang tua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asupan protein tanpa lemak secara teratur, seperti yang terdapat dalam ayam, secara signifikan berkontribusi pada peningkatan massa dan kekuatan otot, mengurangi peradangan, serta meningkatkan kesehatan tulang dan sendi, yang menyoroti perannya dalam menjaga mobilitas dan kualitas hidup. 4. Susu, keju, dan yogurt. Ketika berbicara tentang memperkuat kaki dan menjaganya tetap sehat, ada satu aspek penting yang sering diabaikan, kesehatan tulang. Dalam hal ini, produk susu adalah sekutu yang tak tergantikan. Susu, keju, dan yogurt merupakan sumber kalsium yang sangat baik, mineral esensial untuk menjaga kepadatan tulang dan mencegah penyakit seperti osteoporosis. Osteoporosis adalah penyakit yang berkembang secara diam-diam dan melemahkan struktur tulang, membuatnya lebih rentan terhadap patah tulang. Dan bagian tubuh mana yang paling terpengaruh? Benar, kaki, pinggul, lutut, dan pergelangan kaki. Bagian-bagian ini menanggung beban yang besar dalam kehidupan sehari-hari, dan jika tulang tidak cukup kuat, stabilitasnya dapat berkurang, meningkatkan risiko jatuh dan cedera. Selain kandungan kalsium yang tinggi, produk susu juga merupakan sumber vitamin D yang sangat baik, yaitu nutrisi utama untuk penyerapan kalsium yang tepat dalam tubuh. Mengonsumsi kalsium dalam jumlah cukup saja tidak cukup jika tubuh tidak dapat menyerapnya dengan baik, dan disinilah vitamin D berperan penting. Vitamin ini membantu kalsium melekat pada tulang, memastikan tulang tetap kuat dan tahan lama seiring waktu. Manfaat penting lain dari produk susu, yang seringkali terabaikan, adalah kandungan proteinnya yang berperan penting dalam menjaga massa otot. Contoh yang menonjol adalah yogurt Yunani, yang tidak hanya kaya protein tetapi juga mengandung probiotik yang bermanfaat bagi kesehatan usus. Mengapa ini penting? Karena sistem pencernaan yang sehat meningkatkan penyerapan nutrisi, memungkinkan tubuh memanfaatkan kalsium, protein,
dan elemen penting lainnya dengan lebih efisien untuk memperkuat otot. Namun, tidak semua produk susu memiliki manfaat yang sama. Pilihan terbaik adalah memilih versi alami dan utuh, menghindari yang telah diproses secara berlebihan serta mengandung kadar gula tambahan yang tinggi. Pilihan yang sangat baik adalah mengombinasikan yogurt alami tanpa gula dengan buah dan biji-bijian, menciptakan sarapan atau camilan yang bernutrisi dan seimbang. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Bone pada tahun 2017 menganalisis hubungan antara konsumsi produk susu dan kepadatan mineral tulang pada orang dewasa yang lebih tua. Hasilnya menunjukkan bahwa konsumsi susu dan yogurt secara teratur dikaitkan dengan kepadatan tulang yang lebih tinggi serta risiko patah tulang yang lebih rendah, menyoroti pentingnya makanan ini dalam menjaga kesehatan tulang dan mobilitas seiring bertambahnya usia. 5. Pisang. Jika Anda pernah mengalami kram otot di tengah malam atau saat berolahraga, Anda tahu betapa tidak nyaman dan menyakitkannya hal itu. Salah satu cara terbaik untuk mencegah kejadian ini adalah dengan memastikan asupan kalium yang cukup, yaitu mineral penting bagi fungsi otot. Dan dalam hal kalium, hanya sedikit buah yang seefektif pisang. Kalium berperan penting dalam mengatur keseimbangan natrium dan cairan dalam tubuh, memastikan otot dapat berkontraksi dan berelaksasi dengan benar. Kekurangan mineral ini dapat menyebabkan kejang otot dan memperlambat pemulihan setelah aktivitas fisik, membuat kaki lebih rentan terhadap kelelahan dan kelemahan. Selain itu, pisang adalah sumber karbohidrat sehat alami yang menyediakan energi cepat dan berkelanjutan. Hal ini sangat bermanfaat bagi mereka yang gemar berjalan kaki, berlari, atau melakukan aktivitas yang membutuhkan kinerja kaki yang baik, membantu menjaga daya tahan tubuh dan mengurangi kelelahan otot. Berbeda dengan gula rafinasi, karbohidrat yang terdapat dalam pisang dilepaskan secara bertahap di dalam tubuh, sehingga menghindari lonjakan dan penurunan drastis pada tingkat energi. Hal ini memungkinkan tubuh mempertahankan sumber bahan bakar yang stabil bagi otot, yang sangat penting untuk performa fisik yang optimal. Aspek penting lainnya dari pisang adalah kandungan vitamin B6 yang tinggi, yaitu nutrisi esensial untuk metabolisme protein dan produksi neurotransmitter. Artinya, selain memperkuat otot, buah ini juga meningkatkan komunikasi antara saraf dan serat otot, sehingga menghasilkan gerakan yang lebih tepat dan efisien. Sebuah studi yang diterbitkan dalam American Journal of Clinical Nutrition pada tahun 2016 menganalisis hubungan antara asupan kalium dan fungsi otot pada orang dewasa yang lebih tua. Hasilnya menunjukkan bahwa konsumsi kalium yang cukup, seperti yang ditemukan dalam pisang, dikaitkan dengan fungsi otot yang lebih baik dan insiden kram yang lebih rendah, menekankan pentingnya memasukkan buah ini dalam pola makan untuk menjaga kesehatan otot dan mobilitas. 6. Bayam dan kubis, kekuatan magnesium. Banyak orang berpikir bahwa hanya protein dan kalsium yang penting untuk kekuatan otot dan tulang, tetapi ada satu mineral lain yang sering diabaikan, magnesium. Nutrisi ini sangat penting untuk kontraksi otot, pemulihan setelah berolahraga, serta pencegahan nyeri dan peradangan. Dua sayuran yang paling kaya akan magnesium adalah bayam dan kubis. Magnesium yang terdapat dalam sayuran ini berperan penting dalam relaksasi dan kontraksi otot, membantu mencegah kram dan mengurangi kelelahan. Hal ini sangat bermanfaat bagi mereka yang sering merasa kakinya berat di penghujung hari atau kesulitan menjaga rutinitas yang aktif. Selain itu, mineral ini berkontribusi terhadap produksi energi pada tingkat seluler, memastikan bahwa otot memiliki bahan bakar yang cukup untuk berfungsi dengan baik sepanjang hari. Nutrisi penting lainnya yang ditemukan dalam bayam dan kubis adalah kalsium, yang sangat penting untuk kesehatan tulang. Namun, yang membuat sayuran ini lebih istimewa adalah kandungan vitamin K yang tinggi, yaitu nutrisi yang bekerja sama dengan kalsium untuk memperkuat tulang dan mengurangi risiko patah tulang. Vitamin K membantu mengikat kalsium pada kerangka, meningkatkan kepadatan tulang dan membuatnya lebih kuat. Selain itu, baik bayam maupun kubis kaya akan antioksidan yang melawan stres oksidatif dan mengurangi peradangan dalam tubuh. Ini berarti lebih sedikit nyeri sendi dan otot, memungkinkan kaki pulih lebih cepat setelah aktivitas fisik. Sebuah studi yang diterbitkan dalam Journal of Sports Science and Medicine pada tahun 2018 meneliti efek konsumsi sayuran yang kaya magnesium, seperti bayam dan kubis, terhadap fungsi otot dan pemulihan pasca latihan. Hasilnya menunjukkan bahwa pola makan yang kaya magnesium secara signifikan meningkatkan fungsi otot, mengurangi kelelahan, dan mempercepat pemulihan, menekankan pentingnya sayuran ini dalam pola makan untuk menjaga kesehatan otot dan mobilitas.
7. Kacang merah dan lentil, protein nabati untuk kekuatan otot. Jika Anda berpikir bahwa hanya daging yang dapat menyediakan protein untuk pembentukan otot, sekarang saatnya mengubah pandangan tersebut. Kacang merah dan lentil adalah dua sumber protein nabati yang berperan penting dalam menjaga kekuatan otot, terutama pada kaki. Makanan ini kaya akan zat besi, mineral esensial untuk oksigenasi otot dan produksi energi. Kekurangan zat besi dapat menyebabkan kelelahan dan rasa lemah pada kaki, membuat aktivitas sederhana seperti berjalan atau menaiki tangga menjadi lebih sulit. Konsumsi kacang merah dan lentil secara teratur membantu mencegah masalah ini, memastikan otot menerima oksigen yang cukup untuk bekerja secara optimal. Selain zat besi, kedua jenis kacang-kacangan ini juga kaya akan serat, yang mendukung pencernaan dan membantu menjaga kadar glukosa dalam darah tetap stabil. Hal ini penting karena lonjakan gula darah dapat menyebabkan penurunan energi secara tiba-tiba dan menghambat pemulihan otot setelah berolahraga. Menjaga tingkat energi yang stabil sepanjang hari adalah kunci untuk mencegah kelelahan dan memastikan kaki tetap aktif serta sehat. Keunggulan lain dari kacang merah dan lentil adalah kandungan asam amino esensialnya, yang berkontribusi terhadap regenerasi serat otot. Artinya, memasukkan makanan ini ke dalam pola makan secara teratur dapat meningkatkan pemulihan otot, mengurangi nyeri pasca latihan, dan mencegah cedera. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Nutrients pada tahun 2019 menganalisis hubungan antara konsumsi kacang-kacangan dan kesehatan otot pada orang dewasa yang lebih tua. Hasilnya menunjukkan bahwa pola makan yang kaya akan kacang merah dan lentil dikaitkan dengan peningkatan massa otot, kekuatan yang lebih besar, dan penurunan tingkat kelelahan, menyoroti pentingnya makanan ini dalam menjaga mobilitas dan vitalitas. 8. Quinoa, superfood untuk otot yang kuat. Ketika berbicara tentang makanan yang lengkap, quinoa berada di puncak daftar. Quinoa dianggap sebagai superfood karena mengandung semua asam amino esensial, menjadikannya salah satu pilihan protein nabati terbaik bagi mereka yang ingin menjaga kekuatan otot dan mencegah hilangnya massa otot tanpa lemak. Berbeda dengan banyak jenis biji-bijian lainnya, quinoa memiliki profil protein yang sangat mirip dengan daging dan telur, menjadikannya pengganti yang sangat baik bagi mereka yang ingin mengurangi konsumsi protein hewani tanpa mengorbankan kesehatan otot. Kandungan asam aminonya membantu dalam pemulihan dan regenerasi otot, memastikan kaki tetap kuat dan siap untuk berbagai aktivitas. Selain kandungan proteinnya yang tinggi, quinoa juga merupakan sumber zat besi yang sangat baik, mineral esensial untuk oksigenasi otot. Zat besi berperan dalam membantu transportasi oksigen melalui darah, memastikan otot menerima nutrisi dan energi yang dibutuhkan untuk berfungsi dengan baik. Si merasakan kaki Anda berat, lelah, atau kurang bertenaga, itu bisa menjadi tanda kekurangan zat besi. Mengonsumsi quinoa dalam pola makan Anda dapat membantu mengatasi masalah ini. Manfaat luar biasa lainnya dari quinoa adalah kandungan magnesiumnya yang tinggi, mineral esensial untuk mencegah kram, mengurangi ketegangan otot, dan meningkatkan performa fisik. Selain itu, magnesium berperan dalam produksi ATP, sumber energi utama bagi sel-sel otot, sehingga memastikan kaki Anda tetap kuat dan bertenaga sepanjang hari. Quinoa juga kaya akan serat, yang mendukung pencernaan dan membantu mengontrol kadar gula darah. Ini berarti quinoa memberikan energi secara seimbang, mencegah lonjakan dan penurunan drastis yang dapat memengaruhi kinerja fisik. Selain itu, sebagai makanan dengan indeks glikemik rendah, quinoa membantu menjaga rasa kenyang lebih lama, sehingga mengurangi konsumsi makanan olahan yang dapat melemahkan otot dan sendi. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Frontiers in Nutrition pada tahun 2018 meneliti efek konsumsi quinoa terhadap kesehatan otot dan metabolisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa memasukkan quinoa dalam pola makan secara signifikan meningkatkan massa otot, fungsi metabolik, dan daya tahan, menegaskan perannya sebagai superfood untuk kesehatan dan mobilitas otot. Alpukat, lemak sehat dan kekuatan otot. Alpukat adalah salah satu makanan paling bergizi yang dapat Anda konsumsi untuk menjaga kaki tetap kuat dan otot tetap sehat. Alpukat kaya akan lemak sehat, kalium, dan antioksidan, yang mendukung pemulihan otot, mengurangi peradangan, dan meningkatkan mobilitas. Salah satu manfaat terbesarnya adalah kandungan kalium yang tinggi. Seperti yang telah disebutkan, kalium sangat penting untuk kontraksi otot dan pencegahan kram. Yang tidak banyak orang tahu, alpukat mengandung lebih banyak kalium dibandingkan pisang,
sehingga menjadi pilihan yang sangat baik untuk menyeimbangkan elektrolit dan mencegah kelelahan otot. Selain itu, alpukat kaya akan lemak tak jenuh tunggal, mirip dengan yang ditemukan dalam minyak zaitun. Lemak ini membantu mengurangi peradangan pada sendi dan meningkatkan penyerapan nutrisi penting bagi otot dan tulang. Apa artinya ini? Lebih sedikit nyeri otot, pemulihan yang lebih baik setelah berolahraga, dan daya tahan kaki yang lebih tinggi sepanjang hari. Tak hanya itu, alpukat juga merupakan sumber vitamin E dan antioksidan yang sangat baik, yang membantu melawan radikal bebas dan mencegah kerusakan otot sebelum waktunya. Jika Anda rutin berolahraga atau ingin menjaga kesehatan kaki dalam jangka panjang, mengonsumsi makanan kaya antioksidan adalah strategi yang baik untuk mencegah penuaan sel dan meningkatkan regenerasi otot. Sebagai tambahan, alpukat juga merupakan sumber energi yang luar biasa berkat kombinasi lemak sehat dan seratnya. Ini memungkinkan Anda tetap aktif lebih lama tanpa mengalami penurunan energi secara tiba-tiba. Berbeda dengan karbohidrat sederhana yang menyebabkan lonjakan dan penurunan kadar gula darah secara cepat, lemak sehat dalam alpukat memberikan energi yang stabil dan tahan lama. Ini berarti Anda akan merasa bertenaga sepanjang hari tanpa mengalami kelelahan mendadak. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Nutrients pada tahun 2020 menganalisis efek konsumsi alpukat terhadap kesehatan otot dan fungsi fisik pada orang dewasa yang lebih tua. Hasilnya menunjukkan bahwa konsumsi alpukat secara teratur secara signifikan meningkatkan kekuatan otot, mengurangi peradangan, dan meningkatkan mobilitas, menegaskan pentingnya memasukkan makanan ini dalam pola makan untuk menjaga kesehatan dan performa fisik. Kacang kenari dan almond, energi dan kekuatan untuk kaki Anda. Jika Anda ingin memperkuat kaki, meningkatkan energi, dan menghindari kelelahan otot, Anda tidak boleh mengabaikan kekuatan kacang kenari dan almond. Kacang-kacangan ini adalah sumber nutrisi esensial yang mendukung pemulihan otot, mengurangi peradangan, dan menjaga mobilitas sendi. Salah satu manfaat utama kacang kenari dan almond adalah kandungan magnesiumnya yang tinggi, mineral penting untuk kontraksi dan relaksasi otot. Jika Anda sering mengalami kram atau merasa kaki mudah lelah, kemungkinan besar Anda mengalami kekurangan magnesium. Mengonsumsi kacang-kacangan ini secara teratur dapat membantu mencegah kejang otot dan meningkatkan daya tahan fisik, membuat kaki lebih kuat dan lincah. Selain magnesium, kacang kenari dan almond juga kaya akan lemak sehat, terutama omega 3 dan omega 6, yang berkontribusi dalam mengurangi peradangan di tubuh. Ini sangat bermanfaat bagi mereka yang menderita nyeri sendi atau kondisi seperti artritis. Lemak sehat ini juga membantu melumasi sendi, memastikan mobilitas yang lebih baik dan mengurangi ketidaknyamanan saat berjalan atau melakukan aktivitas fisik. Keunggulan lain dari kacang kenari dan almond adalah kandungan protein nabati dan seratnya yang tinggi. Protein sangat penting untuk pemeliharaan dan perbaikan massa otot, sementara serat membantu mengatur kadar gula darah, mencegah penurunan energi secara tiba-tiba sepanjang hari. Ini berarti Anda akan memiliki lebih banyak energi untuk bergerak, memperkuat kaki, dan menjalani gaya hidup aktif tanpa merasa kelelahan terus-menerus. Pendapat Anda sangat berharga. Itulah akhir dari video hari ini. Tapi sebelum kita berpisah, kami ingin tahu, apakah Anda sudah mengetahui semua manfaat ini? Berapa banyak dari 10 makanan ini yang sudah Anda konsumsi setiap hari? Apakah ada fakta yang mengejutkan Anda? Ingat, menjaga kesehatan otot sangat penting untuk menjalani kehidupan yang aktif dan mandiri. Jadi, jangan ragu untuk membagikan video ini kepada teman dan keluarga agar mereka juga bisa mendapatkan manfaat dari informasi ini. Kami juga ingin mendengar pengalaman dan pendapat Anda. Tinggalkan komentar dan beritahu kami apa pendapat Anda tentang konten ini. Jika Anda ingin mendapatkan lebih banyak tips dan rekomendasi untuk menjaga kesehatan, jangan lupa untuk menyukai video ini dan berlangganan kanal kami. Sampai jumpa di video berikutnya.